Kita masuk bab 2, matematik peminatan, kelas 10, yaitu tentang vektor. Sekarang kita masuk kepada yang pertama adalah pengertian vektor dan skalar. Nah, sekarang yang dinamakan vektor adalah segmen garis berarah yang mempunyai besaran. Artinya dia selain punya arah juga punya besaran ya. Nah, contohnya misalnya kecepatan, gaya, berat, tegangan, momentum dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua apa yang dinamakan dengan skalar ya, skalar. Kalau skalar ini adalah besaran saja ya. Besaran yang tidak memiliki arah. Contohnya apa? Jarak, besar suhu ya, nilai suhu ya. Suhu udara misalnya. Kemudian volume, massa ya, massa beda ya, massa dengan berat itu beda ya, massa, energi. Ini biasanya hanya dinyatakan dengan bilangan-bilangan real. Nah, sekarang kita masuk ke penyajian vektor yang B. Misalnya pergeseran dari O ke A. Maka dinamakan dengan ruas garis berarah yang disebut dengan OA ya. Nah, ada atasnya dikasih tanda panah ya. Misalnya ini O-nya adalah titik pangkal atau initial point. Sedangkan A-nya adalah ujung. Titik terminal ya atau ujung. Nah, jadi bisa dinyatakan seperti itu ya. Misalnya kita bikin dengan gambar dengan ini yang A ya, kecil secara geometris. Ini O-nya, ini A-nya. Bisa jadi AB ya. Misalnya ke bawah, arah bawah. Di sini ini A, ini B. Ini vektornya ditulis AB ya. Seperti itu. Nah, itu secara geometris ya. Secara geometris ini bisa dinyatakan dengan apa? Dinyatakan dengan A, B. A ini adalah kalau vektornya di ruang 2 ya, di ruang 2, ini A-nya itu adalah arah ke kiri, ke kanan atau ke kiri ya. Sedangkan B-nya itu adalah arah ke atas atau ke bawah. Kalau dinyatakan dengan arah OA, ini bisa dinyatakan dengan arah. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ke kanan ya. Tapi naik 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ke atas. Jadi positif ya. Arahnya positif, ke kanan positif, ke atas positif. Nah, yang bawah ini. Ini kalau kita perhatikan gesernya kemana AB-nya? Gesernya dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. 1, 2, 3,
4, 5. 5-nya ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Kalau ke kanan berarti positif ya. Tetapi ini dia turun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti min 7. Nah, agar jelasnya kita coba bentuk lain ya. Misalnya arahnya ke sini. Nah, kita ambil di sini. Ini panahnya ke sana. Ini BC. Maka vektor BC itu bisa dinyatakan dengan arah pergeseran. Notasinya adalah kita hitung ini 1, 2 ya ke kiri berarti min 2. Apakah dia naik? Naik ya. 1, 2, 3, 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti naik 5. Berarti arah pergeserannya dapat dinyatakan dengan apa? Min 2, 5. Nah, ada lagi ya. Arah kita coba lagi yang di sebelah sini. Kita ini yang sama, yang ini negatif atas, bawah positif, yang ini positif positif, yang ini positif atas, negatif bawah. Nah, sekarang kita coba yang negatif ke bawah ya. Misalnya ini. Kita arah ke bawah. Misalnya ini kita sebut CD. Nah, vektor CD arah pergeserannya dapat dinyatakan dengan kita hitung yang ke kiri ya. 1, 2, 3. Berarti 3, 4 ya, 4 ya. Kembali di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti min 4 ya, karena ke kiri. Kemudian turun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti min 8. Jadi dua-duanya min. Jadi dapat disimpulkan arah pergeseran itu. Ini di ruang itu ya. Di ruang 2. Pergeseran itu kiri, kanan ya dulu. Kanan dia akan positif. Kalau dia ke kiri, itu negatif. Nah, kalau ke atas, itu positif. Kalau ke bawah, itu negatif. Gampang ya. Oke ya. Itu penyajian dengan menggunakan vektor ya. Selanjutnya kita nyatakan penyajian dengan analisis ya. B. Penyajian secara analisis. Nah, penyajian secara analisis ini kadang-kadang vektornya ditaruh di sini, misalnya U ya, vektor U, atau ada sebagian buku di bawah ya. Ini dinyatakan dengan A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN. Nah, penyajiannya seperti itu. Merupakan pasangan berurut ya. Sering dinamakan interval berurut. Nah, misalnya di mana AI-nya itu ya, itu posisi I-nya itu berada di antara 1 sampai dengan N ya. Nah, jadi seperti itu. Contohnya, misalnya di ruang 2 ya, vektor V. Ruang 2 bisa dinyatakan dengan misalnya A1, A2. Ini yang vektor di ruang 2 atau dimensi 2 ya. Kemudian misalnya vektor W. Misalnya A1, A2, A3. Ini vektor di ruang atau dimensi 3 ya. Oke ya, seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu aljabar. Ini cuma penyajiannya tadi ada 2, secara geometris dan secara analisis. Nah, sekarang yang C, kita masuk aljabar vektor. Nah, yang pertama, aljabar vektor yang pertama adalah vektor yang sama. Jika vektor A itu sama dengan vektor B, maka syaratnya apa? Yang pertama adalah panjang A
vektor A itu sama dengan panjang vektor B. Yang kedua, arah vektor A dan B itu searah atau sejajar. Nah, kita coba menggambar ya. Misalnya kita ambil vektor, ini vektor berapa? Ini vektor A ya. Vektor A ini ujungnya, ini pangkalnya, ini adalah terminalnya. Kita sebut vektor A. Kita hitung 1, 2, 3 ya naik. 3 ke kiri, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7. Berarti kalau vektor B-nya misalnya di sini, 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini vektor B. Ini kalau kita nyatakan dengan arah pergeseran, ini adalah berapa tadi? 37. Ini juga 37. Nah, arahnya sama atau sejajar dan panjangnya sama. Panjangnya sama. Nanti kita akan di bagian belakang kita akan bagaimana cara menentukan panjang vektor ya. Yang kedua, vektor yang sama tetapi berlawanan arah. Vektor yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Artinya apa? Vektor A itu sama saja dengan vektor min B. Nah, ukurannya sama, panjangnya sama, tetapi arahnya berbeda. Misalnya vektor A-nya seperti ini. Ini vektor A ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Berarti ini pasangan pergeserannya artinya 3, 4 ya. Tetapi kalau yang ini, di sini ya. Ini vektor B. Ini adalah ke kiri 3, min 3, ke bawah min 4. Jadi bentuknya seperti ini. Ini akan sama jika A-nya itu sama dengan min B-nya. Nah, atau misalnya gini. Atas ke bawah 0,6 vektor C. Sedangkan vektor D-nya adalah 0, min 6. Jadi bentuknya sini sama ya. Tetapi arahnya berbeda. Berarti vektor C itu sama-sama ya dengan min vektor D. Nah, seperti itu ya. Jadi gampang aja ya cara menentukan vektor berlawanan. Lukislah dengan menggunakan skala yang tepat pada gaya yang besarnya 15 Newton. Kita skalanya adalah, ini setengah ya, 1 cm berbanding 1 Newton ya. Nah, jadi kalau kita, ini yang pertama, soalnya yang pertama. Suatu gaya yang besarnya 15 Newton ke timur. Arah mata angin seperti ini ya. Arah mata angin ini seperti ini. Utara, selatan, timur, barat. Jadi kalau 0,5 ya, 0,5 cm itu mewakili 1 Newton. Maka kalau disuruh melukis berarti suatu gaya yang besarnya 15 Newton. Jadi kita titik ini titik pangkalnya, kita hitung 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ujungnya situ. Jadi ini gaya yang kalau kita gambarkan jadi seperti ini. Nah, 15 ya. Jadi panahnya ke sana. Ini 15 Newton ya, 15 Newton. Jadi vektornya seperti itu. Dengan perbandingan 0,5 cm berbanding 1 Newton. Nah, suatu kecepatan 80 km per jam ke arah selatan. Oke ya, kita bikin, anggap aja satu kotak itu mewakili 10 ya. Satu kotak 0,5 cm berbanding, kita ambil 10 km per jam. Yang B-nya ya. Kita bikin ini, yang nomor ini tadi A, yang B. Arah selatan, berarti 8, kita hitung 8.
titik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita dari sini ke selatan. Ke selatan tuh berarti ke bawah. Ini titik pangkalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ujung terminalnya itu ya. Terminalnya. Nah, jadi seperti ini. Ini namanya 80 km per jam. Nah, ini arahnya ya. Nah, C ini soal yang C. Gaya tarik gravitasi 12 meter per sekon kuadrat. Berarti gaya tarik gravitasinya 12 F ya. G ya. Sorry, G 12 meter per sekon kuadrat. Kalau demikian kita titik misalnya 1 itu adalah 12. Ini perbandingan 1 0,5 cm berbanding 1 meter per sekon kuadrat. Percepatannya ya. Percepatan gravitasi. Karena gravitasi itu ke arah bawah, berarti ke arah selatan, berarti ini titiknya di sini, maka dia tariknya ke bawah. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12, 11 ujungnya sini. Nah, ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ini titik pangkalnya, ini titik terminalnya. Jadi ini 12 meter per sekon kuadrat. Ini gravitasi. Nah, sekarang coba berikutnya. Sebuah mobil bergerak sejauh 40 km ke arah timur. Kemudian ke arah utara sejauh 30 km. Gunakan skala Y untuk melukiskan. Nah, misalkan saya kasih perbandingan skalanya ya. Untuk kotak ini, satu kotak itu berarti 0,5 cm berbanding, kita ambil biar gampangnya, berbanding 5 ya. 5 km. Nah, kalau 5 berarti yang sebuah mobil bergerak sejauh 40 km ke arah timur. Berarti titik pangkalnya nih adalah A. Misalnya titik O. Kemudian dia bergerak sejauh 40 km ke arah timur. 40 km berarti kalau 0,5 berbanding 5 km, berarti 1 kotak itu mewakili 5 km. Kalau 40 berarti ada 8 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti arahnya ke sini, ke timur ya. Timur. 8 kotak itu 8 kali 5 kan pas 40. Nah, kemudian dia sampai ke B. Dia menuju ke arah utara 30 km, berarti satu kotaknya itu adalah 5 km, berarti harus 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti puncaknya di sini. Ke arah utara ya. Jadi titik akhirnya, nah jadi kasih panah seperti ini. Titik akhirnya ini C. Titik terminalnya C, titik. Nah, sekarang tentukan panjang arah resultan. Resultan itu adalah gabungan itu ya. Gabungan kedua gaya. Nah, kalau ini 6, ini 8 ya. 8 tadi 40 ya, maaf ya, 40 km. Ini 30 km. Ini adalah segitiga siku-siku. Maka OC itu bisa ditentukan. OC itu sama dengan akar OB kuadrat ditambah harga ya, maaf ya, panjang ya. O BC kuadrat. Nah, OB itu adalah 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Kalau kita hitung ini 1600 tambah 900. Hasilnya adalah akar 2500. Akar dari 2500 itu sama saja dengan 50 km. Jadi resultannya adalah 50 km. Oke ya? Nah, soal nomor 2 ini kita dapat untuk menentukan panjang vektor atau besar vektor. Besar atau panjang vektor
seri atau besaran vektor itu bisa dinyatakan apa? Misalnya vektor komponen vektornya adalah A1, A2, maka panjang misalnya vektor A itu adalah bisa dinyatakan dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Kalau misalnya vektor B-nya adalah B1, B2, B3, maka panjang atau besar vektor B itu bisa dinyatakan dengan B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat dan seterusnya ya, tergantung dimensinya. Jadi bisa kita pelajari di situ ya. Oke ya. Nah, tetapi kalau bentuknya berupa misalnya pangkalnya misalnya pangkal vektor itu adalah X1, X2, Y1. Kemudian terminalnya adalah X2, Y2. Maka panjang vektornya adalah, misalnya kita sebut vektor AB ya, ini A, ini B. Panjang vektor AB bisa dinyatakan apa? Berarti X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Oke ya. Nah, saya langsung di sini ya. Sekarang coba perhatikan berdasarkan gambar-gambar ditulislah komponen vektor berikut. OA atau A dan seterusnya ya. Kita nyatakan komponennya. U. Vektor U kita lihat. Dia ke kanan adalah 1, 2, 3. Berarti 3. Tapi dia tidak naik, tidak turun. Jadi U-nya itu bisa nyatakan dengan apa? 3, 0. Jadi komponennya adalah 3, 0. Nah, sekarang PK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arahnya ke sana ya. Arahnya ke kanan juga. Sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini, tetapi tidak ada naik, tidak ada turun ya. Berarti ini 6, 0. Oke ya, gampang ya. Kemudian yang A yang ini ya. Yang A yang ini. Yang A ini, OA atau OA, kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tetapi tidak bergeser ke atas atau ke bawah, cuma arah ke timur atau ke kanan. Nah, 5, 0. Nah, sekarang yang C. Yang C kita gampang aja. C-nya kemana? Dia ke kanan atas ya. Ke kanan atas. Kanannya berapa? 1, 2, 3. Lihat tinjau atasnya. Nah, baru naik 3, berarti 3. Taruh. Dia naik lagi. 1, 2, 3, 4. Berarti 3, 4. Oke ya, gampang. Kemudian yang B. Yang B ini, oh dia nggak ke kiri, nggak ke kanan, tapi ke atas. Berarti ke kiri ke kanannya tidak ada, berarti 0. Kemudian dia ke atas sebanyak apa? 1, 2, 3, 4. 0, 4 ya, oke. Nah, sekarang yang R. Yang R. Oh, ini arahnya kemana? Perhatikan, hati-hati. Ini lihat arah panahnya. Dia arah ke bawah kiri. Nah, kita hitung ke kirinya berapa? Kalian bisa hitung dari sini boleh. Tinjau ke atas sana, ya. Atau di sini juga boleh. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Berarti min 6 karena ke kiri. Lihat dia turun enggak? Turun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti min 6,8. Oke ya. Bisa dipahami? Karena kita tahu vektor itu kita lihat arah panahnya. Karena itu vektor selain memiliki besar juga memiliki arah. Oke ya. Nah, sekarang kita terjawab. Tentukan besaran vektor tersebut. Ini komponennya ya. Nah, komponennya sudah kita temukan tadi ya. Sekarang kita lihat besar vektor U ya. Besar vektor U. Besar vektor U. Yang nomor 3B ya. Besar vektor U. Ini U-nya 3. Sama saja apa? 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Sama saja dengan akar 9 atau 3. Kemudian vektor Vicky. Vektor Vicky. Berarti Vicky. Panjangnya adalah apa? 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat. 36 sama 6. Kemudian vektor A yang di sini.
Kita ambil vektor A ya. Vektor A itu berarti 5,0. Berarti 5 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Sama saja dengan akar 25 atau 5. Oke ya. 5 satuan. Kemudian vektor B. Vektor B dulu ya. 0,4 berarti apa? 0 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar 16. Sama dengan 4 juga ya. Nah sekarang vektor C. C inilah 34. C itu adalah 34. Panjangnya ya, sorry. Ini tadi lupa tulis panjang. Besarnya, besar atau panjangnya. Vektor C itu sama saja dengan apa? Akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 9 ditambah 16. Berarti akar 25. Sama saja dengan 5 satuan ya. Kemudian vektor R. Vektor R panjangnya, ingat ya, panjang walaupun negatif, panjang tidak pernah negatif. Jadi karena dia skalar, jadi jarak itu tidak pernah negatif ya. Ini kan jarak. Berarti min 6 dikuadratkan ditambah min 8 dikuadratkan. Karena kuadrat itu selalu positif, berarti ini 36 tambah 6, 4. Sama dengan akar 100 sama dengan 10. Nah oke ya. Jadi semua besarnya dapat ditentukan. Nah sekarang yang nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita lihat pertanyaannya. Ya, jika vektor U diwakili dengan ras garis AB, ini vektor U ya. Kemudian nyatakan segmen garis berarah yang mewakili vektor negatif U atau U. Nah, negatif U atau U kita hitung ini. 1, 2, 3. Berarti ini 3. Naiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36 ya. Komponen vektornya adalah 36. Nah sekarang kita lihat ada enggak ini? Sama enggak ini? 1, 2, 3 negatif turun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ternyata ya. Ternyata kalau kita nyatakan bahwa U vektor itu sama saja min V vektor. Ini besarnya sama tetapi arahnya berbeda. Atau kita bikin aja, bisa juga kita membikinnya lagi dengan arah yang berlawanan. Kemudian kalau ini U dengan V sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya 3. U itu sama dengan vektor min W. Negatifnya ya. Sedangkan V itu sama dengan W. Kenapa? Karena panjangnya sama, arahnya sama, searah. Maka seperti itu ya. Nah sekarang yang bagian pertanyaan yang B. Lukislah vektor negatif tiap-tiap vektor tersebut. Oh lukislah, berarti bikinkan lagi ulang ya. Nah kita bikin ulang. Kalau vektor negatifnya, kita coba bagian sini. Ini keliru tadi ya, panahnya ke sana. Ini panahnya betul ke bawah. Yang ini panahnya ke atas. Min W-nya ke atas ya. Karena arahnya harus berlawanan. Nah oke. Tentukan pernyataan berikut. Benar atau salah? Kalau U dengan V sama enggak? Ini U dengan V. Beda ya. Karena apa? Karena arahnya berbeda. Berarti salah ya. Kemudian panjang U dengan panjang P sama, betul. Kemudian U sama dengan min W. U sama dengan min W, betul ya? Oh enggak. Oh ya betul, U sama dengan min W, betul. Betul ya. Jelaskan hubungan antara vektor-vektor di bawah ini. U dengan V. Ini U dengan V. U-nya ke atas, V-nya ke bawah dengan ukuran yang berbeda. Jadi kita jawab di sini U sama dengan min V. Gampang ya. Kemudian V dan W. Yang kedua. V dan W. V dan W. Oh ya sama ya. Arah sama, panjang sama. V dan W itu arah sama dengan V itu sama dengan W. Oke. Kemudian U dengan min V. Ini U-nya ya, yang ini U dengan min V. Min V itu searah ya, searah ya. Panjangnya sama, arahnya sama. Berarti sama ya. U
itu sama dengan min V. Sekarang U dan min V. U. Ini kan U-nya ke sana dan min U-nya ke sana. Jadi ini sama tetapi diminkan. U itu sama dengan min. Nah, gitu ya. U sama dengan min U. Oke ya. Perhatikan soal yang terakhir yang nomor 5. Di sini dikatakan sebuah pesawat terbang dari kota A ke arah utara sejauh 80 km sampai di kota B. Dan dari kota B dilanjutkan ke arah timur sejauh 60 km sampai di C. Dari kota C dilanjutkan lagi ke arah barat daya sejauh 100 km. Nah, kita perhatikan ya, kalau nomor 5 ini kita harus ingat arah mata angin. Kalau kita nyatakan arah mata angin seperti ini, nah ini utaranya, ini timur, ini selatan, dan ini barat. Ini timur laut, tenggara, ini barat laut, ini barat daya. Nah, jadi arah ini pedoman kita untuk mengerjakan soal di atas. Nyatakan ketiga dalam vektor. Ya, coba perhatikan yang nomor 5 bagian A. Komponen vektor ya, yang A. Sebuah pesawat dari A ke B, kita tulis AB ya. Ini dinyatakan dengan arahnya ke utara, berarti ke utara ke atas ya. Tidak ada ke kiri ke kanan, berarti 0,80. Oke ya. Kemudian dari B ke C, 60 ke timur. B ke C, ini kan dari A ke B di sini. B ke C, berarti ke kanan ya, ke kanan sejauh 60. Tetapi tidak naik dan tidak turun ya, 60 dan 0. Kemudian dari C, kemudian dari kota C dilanjutkan ke arah barat daya. Anggap aja CD ya, terakhir CD. Nah, ini sejauh 100 km. 100 km itu kalau kita nyatakan ini A dan B ya. A dan B, maka A kuadrat plus B kuadratnya itu bernilai sama saja dengan 100 ya, 100 km. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa cari dengan menggunakan ruas garis berarah. Nah, sekarang coba yang kedua. Lukislah vektor yang mewakili pesawat tersebut. Nah, coba perhatikan ya. Kita titik A, ini titik A. Kita dengan perwakilan inilah 0,5 cm berbanding 10 km. Nah, kalau 8, 0,5 itu adalah 80, berarti ada 8 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini titiknya. Yang B-nya di sini. Jadi arahnya seperti ini. Ini yang soal nomor B. Ini yang B ya. Oke ya. Kemudian ini jaraknya adalah 80 km. Kemudian ke arah timur, ke sebelah sana 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di titik C-nya di sini. Arahnya lanjut ke sana. Panahnya ke arah C. Oke ya. Kemudian katanya dilanjutkan ke arah barat daya. Barat daya itu arahnya ini ya. Kalau ini tegak lurus, ke bawah tegak lurus, berarti ambil 45 derajatnya. 45 derajat. Yang kalau perbandingan ini, kalau 100, 0,5 itu 10 km. Berarti ada 10 kotak. Itu jadi 100 km ya. 100 kotak. Kita hitung, atau kalau di sini 0,5 berarti 10 kotak berarti 5 cm. Sama saja dengan 5 cm. Di dalam buku bergaris kita ini 5 km berarti 5 cm ya, 5 cm kita arahnya tegak barat daya ya. Wow. Ternyata dia kembali ke titik asal. Ini berarti 100-nya di sini, ini 60 ya. Ini 100. Ternyata ini berlaku juga Pitagoras ya. 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Berarti ternyata ini apa? Kita dapat menyatakan CD tadi. CD, anggap aja ini sama dengan D.
CD itu sama saja perwakilan apa? 60, 80. Jadi ketemu di sini. Maaf ya, karena ini ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini min 60 ya, min 60. Dan ke bawah min 80, maaf tadi keliru. Berarti min 60, 80. Ini komponen vektornya ya. C, pertanyaan yang B. Pertanyaan yang C, di manakah akhir dari perjalanan pesawat tersebut? Berakhir di titik pangkal atau apa? Di kota A. Oke ya. Demikian kita telah membahas materi vektor kita pada hari ini dan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan pengertian dari vektor.